Kiai Hashim Wahid Gusim, adik kandung Gus Dur, sejak jauh-jauh hari sudah memberi peringatan kepada para muridnya menjelang Muktamar NU Lampung. Gusim dengan tegas mengatakan, jangan sampai kamu mendukung si Fulan menjadi ketua PBNU, karena saya tahu siapa di belakangnya. Kalau dia jadi, NU hanya akan dibawa ke arah kerusakan. Pesan itu tidak pernah direvisi hingga Gus Im wafat. Dan kini, setelah kita lihat apa yang terjadi di tubuh NU di bawah kepemimpinan Yahya Stakuf, ucapan Gus Im terbukti. Gus Im tahu, di belakang Yahya ada jejaring Yahudi dan Zionis. Karena itu beliau mewanti-wanti, jangan sampai NU dipimpin oleh orang yang justru memberi panggung bagi antek-antek Israel. Fakta-fakta terkini pun semakin memperjelas kekhawatiran Gus Im. Undangan terhadap tokoh pro-Zionis seperti Peter Berkowitz, juga sebelumnya Rabbi Israel Yaakov Nagen, adalah bukti nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terbongkar ya. Ada pesan dari Gus Im, anaknya Wahid Hasim ya, adiknya Gus Dur, berpesan kepada warga Nahdlatul Ulama ya, menjelang muktamar yang ada di Lampung tempo hari ya. Dan dia katakan jangan sampai warga Nahdliyin itu memilih Yahya Stakuf. Jangan sampai milih itu, gitu kan? Aku tahu dulu di belakangnya itu siapa. Ngeri memang tuh pemirsa. Dan sekarang tampaknya terbukti nasibnya Nahdlatul Ulama saat ini ya, diadul-adul, dibenturkan ke kanan ke kiri, dibawa oleh Yahya Stakuf ini pada satu jalan yang lebih gelap. Ya, kenapa kok Gus Im itu berpesan seperti itu dan sampai seperti itu dan terbukti ya, sebetulnya track recordnya Yahya Stakuf juga ya, memang waktu menjadi sekjen Nahdlatul Ulama ya memang mengunjungi si monyet gitu loh, dan si monyet ini juga menyatakan bahwa dia telah dikunjungi oleh seorang Jenderal Sekretari dari satu organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam ya, walaupun si Yahya Stakuf ini mengatakan itu kunjungan pribadi. Siapa yang mau menerima kalau Yahya Stakuf itu kunjungan pribadi kemudian diterima oleh si monyet itu? Nggak mungkin lah ya. Nah, dan ternyata kan berbagai kasus hubungan dengan monyet dan lain sebagainya itu kan berlangsung. Nah, Yahya Stakuf kan juga punya adik namanya Yakut yang pernah menjadi Menteri Agama, yang ketakutan untuk datang ke DPR untuk sekedar memberikan penjelasan aja takut dia, kabur ke luar negeri, dan itu dilindungi oleh Jokowi. Makin rusaklah nama Nahdlatul Ulama itu ya. Dan terakhir kali kemarin ya, dia menyelundupkan si monyet ini ceramah di Universitas Indonesia dan akhirnya minta maaf, ya kan? Memang kelakuannya seperti itu gitu. Nah, sayangnya memang banyak dari warga NU yang mungkin berpikirnya liberal karena memang jurnal-jurnalnya itu lebih liberal gitu kan? Ya, dan orang ini memang ceramahnya di NU online dulu, ya. Kemudian diselundupkan untuk memberikan ceramah di Universitas Indonesia. Kalau tidak salah, Yahya Stakuf itu masih menjadi ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Jadi ketika dia mengusulkan sebuah nama, ya nggak mungkin lah ya rektor dan lain sebagainya itu berani untuk menolaknya. Tuh, ya kan? Jebol dan memang rusak banget ini kan. Nah, ini saya kira peringatan dari Gus Im ya, adiknya Gus Dur, yang mewanti-wanti itu terbukti bahwa Nahdlatul Ulama semakin hari malah terseret ya, menunjukkan tingkat, akhirnya kan ada stigma bahkan oleh warga Nahdliyin sendiri, kok NU strukturalnya kayak begini sih gitu kan, kelakuannya kakaknya seperti itu,
adiknya seperti itu kan, rusak. Yang menikmati siapa? Bukan warga NU, mereka aja memanfaatkan NU untuk kepentingan mereka. Dijual lah NU itu. Ya kita sebagai warga Nahdliyin, paling tidak bapak saya dulu itu adalah orang Nahdliyin, ya, yang sangat ya agak fanatik begitu, ya kena imbasnya, ya. Dan ini berita-berita terakhir sekarang akhirnya ya NU undang akademisi pro Israel ke seminar. Si Yahya, saya tidak mau menyebut orang ini sebagai Gus ya. Si Yahya, mohon maaf atas kekhilafan itu, Belgedes. Ya, sengaja kok itu. Karena sudah dipanggil dulu ke NU online, ya. Ini ketua NU Yahya Khalil Stakuf, ya, atau si Yahya melayangkan permohonan maaf lantaran telah mengundang Peter Berkumis atau siapa ini dalam seminar NU pada 15 sampai 16 Agustus 2025. Cendekiawan asal Amerika itu dianggap sebagai akademisi sekaligus tokoh pendukung Israel. Si Yahya mengaku khilaf katanya, ya kan? Ya, karena ada reaksi mengaku khilaf. Kalau enggak juga tidak mungkin dia itu minta maaf. Ya, karena memang mungkin ada agenda tersembunyi bagaimana jaringan-jaringan si monyet ini akan masuk ke Indonesia. Dan melalui kelompok-kelompok liberal yang rakus, ya kan? Lalu nggak rakus nggak mungkin. Rakus, butuh dana, dipakai untuk pribadi, nah dia diberi ruang ke organisasi. Nih katanya, saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr. Peter Berkumis tanpa memperhatikan latar belakang Zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangan cermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber. Ala Yahya, siapa yang percaya sama kamu itu, ya? Yahya menegaskan sikap dirinya dan PBNU tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, kalau PBNU-nya mungkin lah ya, tapi kalau Yahyanya saya kok nggak percaya gitu. Dan inilah yang akhirnya membuat NU itu menjadi berat mungkin di mata warga NU yang sekarang juga sebetulnya kesadaran politiknya tinggi, banyak dari generasi muda NU yang terpelajar, tetapi yang di puncak justru bermain-main dengan monyet ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.